Dalam sejarah, nama Khalid ibn al-Walid bergema kuat, seorang pejuang tangguh, ahli strategi dan legenda yang lahir dari bangsawan Quraisy di Mekah. Dikenal sebagai penunggang kuda ulung dan pendekar pedang, hidupnya adalah kisah transformasi luar biasa, dari musuh Islam menjadi sahabat dan komandan terpercaya Nabi Muhammad. Khalid bin al-Walid adalah hasil dari lingkungannya, putra dari gurun Arab yang ganas dan tak kenal ampun. Mekah, tempat kelahirannya, adalah pusat perdagangan yang ramai dan kancah politik suku. Itu adalah tempat di mana nilai seorang pria diukur dari keberaniannya dalam pertempuran dan kesetiaannya kepada sukunya. Sejak usia dini, Khalid tenggelam dalam dunia ini. Dia belajar menunggang kuda hampir segera setelah dia bisa berjalan. Nansep menguasai seni perang dengan bakat alami yang membuat rekan-rekannya terheran-heran. Dia tidak hanya diajari untuk bertarung, dia dilahirkan untuk memimpin. Pelatihannya sangat ketat, membentuknya menjadi individu yang disiplin dan tangguh, mampu bertahan dalam kondisi terberat. Keluarganya, Banu Makhzum, adalah salah satu klan paling berpengaruh dari suku Quraisy. Mereka dikenal karena kekayaan, kekuasaan, dan keahlian mereka dalam masalah perang. Garis keturunan ini memberi Khalid posisi istimewa dalam masyarakat Mekah, tetapi juga membebaninya dengan harapan yang berat. Dia diharapkan untuk menjunjung tinggi kehormatan klannya, untuk menjadi pemimpin di antara bangsanya. Dia tidak mengecewakan. Bahkan saat masih muda, reputasinya sebagai pejuang yang tangguh dan pemikir yang cerdik mulai menyebar. Dia dihormati oleh sekutunya dan ditakuti oleh saingannya, bintang yang sedang naik daun dalam konstelasi kompleks Arab pra-Islam. Arab pada masa muda, Khalid adalah tanah dengan banyak suku dan banyak dewa. Itu adalah masa yang disebut jahiliyah, atau zaman kebodohan, bukan karena kurangnya budaya, tetapi karena tidak adanya iman monoteistik yang akan segera mengubah wilayah tersebut. Kesetiaan terutama kepada suku seseorang, dan konflik antar klan adalah fitur umum kehidupan. Dalam lingkungan ini, keterampilan militer bukan hanya aset. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Khalid mengasah kemampuannya di dunia yang menantang ini, mengembangkan pemikiran taktis yang kemudian akan menjadi ciri khasnya. Dia belajar membaca medan perang seperti peta, untuk mengantisipasi gerakan musuhnya, dan untuk menyerang dengan kekuatan yang menentukan. Kehidupan awal ini, yang diwarnai oleh tradisi Quraisy dan realitas perang suku, sangat penting untuk memahami sosok yang akan menjadi dirinya. Ini menjelaskan penentangan awalnya terhadap Islam, sebuah gerakan baru yang menantang fondasi masyarakatnya. Pesan Nabi Muhammad, dengan seruannya untuk tunduk kepada satu Tuhan, dan penekanannya pada kesetaraan di antara orang-orang beriman, adalah penyimpangan radikal dari tatanan yang sudah mapan. Bagi seorang pria seperti Khalid, anggota bangga dari elit Mekah, iman baru ini adalah ancaman bagi semua yang dia kenal dan hargai. Penolakan awalnya tidak lahir dari kebencian, tetapi dari kesetiaan yang mendalam kepada bangsanya dan cara hidup mereka. Nama Khalid ibn al-Walid selamanya terhubung dengan gelar Saifullah, pedang Allah. Gelar ini diberikan oleh Nabi Muhammad setelah Khalid menyelamatkan pasukan Muslim dari kehancuran di pertempuran Mu'tah melalui strategi brilian yang membingungkan musuh. Sejak hari itu, Khalid dikenal sebagai pedang Allah. Khalid bin Walid bukan sekadar jenderal tak terkalahkan. Keislamannya mengubah hidupnya, mengalihkan seluruh kekuatan dan kesetiaannya untuk Tuhan. Ia menerima perintah, bahkan saat dicopot, dengan kerendahan hati. Di ranjang kematiannya, ia menyesali malam-malam tanpa doa, bukan tanpa kemenangan. Inilah Khalid, pejuang, pelayan, mukmin sejati. Untuk memahami Khalid bin Walid, kita harus menelusuri jalan-jalan berdebu Mekah, kota perdagangan dan budaya yang keras, tempat kekuatan dan ketahanan sangat penting. Sejak kecil, Khalid tumbuh dalam budaya yang memuliakan prajurit, di mana seni tempur dan loyalitas klan membentuk karakter dan kepemimpinannya. Mekah membentuk Khalid menjadi senjata dengan kualitas tak tertandingi, seorang pejuang dan pemimpin sejati. Khalid bukan sembarang penduduk Mekah, ia lahir di jantung kaum aristokratnya. Ia adalah anggota Bani Makhzum, salah satu klan paling berkuasa dan dihormati dari suku Quraisy.
Bani Makhzum terkenal karena keahlian militer mereka dan pengaruh signifikan mereka dalam urusan Mekah. Mereka, pada dasarnya, adalah Departemen Perang Kota. Garis keturunan ini menempatkan Khalid pada posisi hak istimewa yang sangat besar, tetapi juga tekanan yang sangat besar. Ia lahir dengan warisan yang harus dijunjung tinggi, sebuah nama yang disegani dan membawa beban ekspektasi. Jalannya bukanlah jalan orang biasa, itu adalah jalan menuju kepemimpinan, kekuasaan, dan pertahanan tradisi bangsanya. Ayahnya adalah Walid bin al-Mughirah, seorang pria dengan status legendaris di Arab pra-Islam. Walid bukan hanya kepala Bani Makhzum, tetapi juga salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di seluruh Mekah. Ia dikenal karena kebijaksanaannya, kefasihannya, dan kepemimpinannya yang tegas. Ia adalah sosok yang sangat menonjol sehingga ia sering disebut sebagai sang unik dari Quraisy. Tumbuh sebagai putra dari pria seperti itu berarti Khalid terpapar pada cara kerja kekuasaan sejak usia yang sangat muda. Ia pasti telah mendengarkan musyawarah para tetua, mengamati negosiasi antara para pemimpin klan, dan belajar langsung tentang strategi politik dan peperangan suku. Didikan ini memberi Khalid pendidikan yang tidak bisa ditawarkan oleh sekolah formal manapun. Ia belajar tentang logistik dari pengelolaan kepentingan perdagangan keluarganya yang luas. Ia belajar tentang diplomasi dari menyaksikan ayahnya menengahi perselisihan. Yang paling penting, ia belajar tentang masalah militer dari klan yang mengkhususkan diri di dalamnya. Bani Makhzum bertanggung jawab atas kuda dan persenjataan yang digunakan dalam perang, memberi Khalid keakraban yang mendalam dengan alat-alat perdagangan seorang pejuang. Ia tidak hanya diajari cara bertarung, ia diajari cara melengkapi pasukan, cara mengelola sumber dayanya, dan cara menginspirasi pasukannya, pelajaran yang akan terbukti tak ternilai dalam kampanye-kampanye masa depannya. Kehormatan keluarganya memberi Khalid kepercayaan diri dan aura otoritas alami. Ia dibesarkan untuk percaya pada kemampuannya sendiri dan pada keunggulan klan dan sukunya. Kebanggaan yang mendalam akan identitasnya ini sangat penting untuk memahami sikap awalnya terhadap kebangkitan Islam. Agama baru, yang dikhotbahkan oleh Muhammad, menantang seluruh tatanan sosial dan keagamaan yang sangat dilindungi oleh Bani Makhzum dan ayahnya, Walid. Bagi Khalid, membela tradisi Quraisy bukan hanya masalah keyakinan, itu adalah masalah kehormatan keluarga dan menjunjung tinggi warisan yang ia warisi. Kehidupan awalnya adalah persiapan untuk menjadi penjaga dunia lama, tidak menyadari bahwa takdir sedang mempersiapkannya untuk menjadi juara dunia baru. Dalam budaya prajurit Mekah, keterampilan tertentu sangat dihargai di atas segalanya, dan Khalid bin Walid menguasainya dengan bakat yang hampir supranatural. Yang paling utama adalah keahliannya dalam berkuda. Bagi bangsa Arab di padang pasir, kuda bukan hanya sekadar hewan, ia adalah mitra dalam pertempuran, simbol status, dan kunci untuk bertahan hidup. Khalid dan kudanya bergerak seolah menyatu. Ia dianggap sebagai salah satu penunggang kuda terbaik di Arabia, mampu melakukan manuver kompleks dengan kecepatan tinggi, mengubah tunggangannya menjadi perpanjangan yang mulus dari kehendaknya sendiri. Penguasaan kavaleri ini akan menjadi ciri khasnya, landasan dari banyak kemenangan militer paling brilian dan menentukan di tahun-tahun mendatang. Selain berkuda, Khalid adalah seorang prajurit yang lengkap, mahir menggunakan semua senjata pada masanya. Ia adalah seorang ahli pedang yang menakutkan, kekuatan dan kecepatannya menjadikannya lawan yang mematikan dalam pertarungan satu lawan satu. Ia juga terampil menggunakan tombak dan busur, memahami keuntungan berbeda dari setiap senjata, dan bagaimana menggunakannya secara efektif dalam pertempuran yang lebih besar. Pelatihannya bukanlah hobi, itu adalah pengejaran kesempurnaan yang tanpa henti. Ia berpartisipasi dalam pertempuran tiruan dan permainan kompetitif yang populer di kalangan bangsawan muda Mekah, secara konsisten membedakan dirinya dan mendapatkan reputasi atas kemampuannya yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang olahraga, ini adalah pengasahan terus-menerus atas keterampilan yang dibutuhkan untuk perang sesungguhnya. Namun, yang benar-benar membedakan Khalid bukanlah hanya kehebatan fisiknya, melainkan juga pikiran analitisnya. Ia tidak hanya mempelajari teknik bertarung, ia mempelajari seni perang. Ia memiliki kemampuan bawaan untuk memahami jalannya pertempuran, untuk mengidentifikasi kelemahan musuh, dan untuk memanfaatkannya dengan efisiensi yang kejam.
Bahkan di masa mudanya, ia menunjukkan tanda-tanda pemikiran strategis ini. Ia akan menganalisis hasil-hasil pertempuran suku, mempertimbangkan apa yang bisa dilakukan secara berbeda, bagaimana sebuah sayap bisa lebih terlindungi, atau kapan serangan yang menentukan seharusnya dilakukan. Pikirannya selalu bekerja, menyusun skenario dan menyempurnakan pemahamannya tentang taktik militer. Pendidikan militer yang komprehensif ini menggabungkan keterampilan fisik, penguasaan senjata, dan pemikiran strategis, menjadikannya paket yang lengkap. Ia adalah perwujudan dari ideal prajurit Arab. Para pemuda Quraisy lainnya mengaguminya, sementara calon musuh belajar untuk takut kepadanya. Kehidupan awalnya adalah proses terus-menerus mengasah dirinya menjadi senjata pamungkas. Setiap perlombaan, setiap duel tiruan, setiap diskusi tentang pertempuran masa lalu adalah langkah lain dalam perkembangannya. Ia sedang mempersiapkan takdir yang belum bisa ia lihat, menempa keterampilan yang suatu hari nanti akan memberinya gelar pedang Allah dan menjadikannya salah satu komandan militer terhebat dalam sejarah manusia. Mekkah masa muda Khalid diwarnai kehormatan, puisi, dan ikatan suku. Nilai pria diukur dari keberanian dan kesetiaan pada klan. Puisi menjadi hiburan dan alat propaganda, sementara suku adalah segalanya, identitas, perlindungan, dan status. Ketika Islam datang, Khalid menghadapi tantangan besar pada nilai dan dunia yang ia kenal. Sejak muda, Khalid bin Al-Walid menunjukkan kecerdasan tajam dan bakat strategi. Ia belajar dari permainan, perburuan, dan mengamati politik Mekah, melatih pikirannya untuk membaca pola, merencanakan ke depan, dan menunggu momen yang tepat. Kejeniusan ini menanti panggung besar, kebangkitan Islam. Masa kecil Khalid sangat terkait erat dengan mesin ekonomi Mekkah, perdagangan kafilah. Lokasi kota yang berada di persimpangan jalur perdagangan kuno antara Yaman di selatan dan Suriah di utara, menjadikannya pusat perdagangan internasional. Suku Quraisy, terutama klan-klan yang kuat seperti Banu Makhzum, mendominasi perdagangan yang menguntungkan ini. Mereka mengatur dan melindungi kafilah-kafilah besar yang melintasi gurun yang berbahaya, sebuah usaha yang membutuhkan modal besar, keterampilan logistik, dan kehebatan militer. Khalid, sebagai putra kaum elit, pasti sangat akrab dengan seluruh operasi ini, memahami kekayaan dan kekuatan besar yang dibawanya bagi sukunya. Fondasi ekonomi ini membentuk masyarakat Mekkah secara mendalam. Ini menciptakan aristokrasi pedagang kaya yang memegang semua kekuasaan politik. Pria seperti ayah Khalid, Walid ibn al-Mughirah, bukan hanya kepala suku. Mereka adalah pengusaha dan pemodal yang cerdik. Mereka mengelola perjanjian perdagangan yang kompleks dan berinvestasi dalam perjalanan kafilah yang panjang dan berbahaya. Lingkungan ini menumbuhkan pandangan dunia yang pragmatis dan berorientasi pada hasil. Kesuksesan diukur dalam istilah yang nyata, keuntungan, pengaruh, dan kekuatan untuk melindungi aset seseorang. Khalid tumbuh di dunia di mana kekuatan ekonomi dan kekuatan militer adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Sebuah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Namun, struktur sosial tidak luput dari ketegangan. Kekayaan besar yang dihasilkan oleh perdagangan terkonsentrasi di tangan beberapa keluarga kuat, menciptakan kesenjangan yang signifikan antara si kaya dan si miskin. Meskipun sistem kesukuan menyediakan semacam jaring pengaman, ada banyak yang merasa tertinggal, kaum miskin, yatim piatu, dan mereka dari klan yang lebih lemah. Selain itu, fokus komersial Mekkah menyebabkan masyarakat yang, dalam banyak hal, materialistis dan terombang-ambing secara spiritual. Ka'bah, sebuah tempat suci kuno, telah dipenuhi dengan ratusan berhala, masing-masing mewakili dewa suku yang berbeda, mengubah tempat ibadah potensial menjadi sumber lain dari usaha komersial bagi Quraisy yang menguasainya. Ke dalam konteks sosial dan ekonomi, inilah pesan Islam muncul. Seruan Nabi Muhammad untuk keadilan sosial, kecamannya terhadap keserakahan, dan penekanannya pada kepedulian terhadap kaum miskin dan rentan secara langsung menantang tatanan yang sudah mapan. Pesannya tentang monoteisme yang ketat, penyembahan satu Tuhan saja, mengancam pariwisata religius, dan prestis yang diperoleh Quraisy dari penjagaan mereka terhadap banyak berhala Ka'bah. Bagi elit Mekkah, termasuk Khalid dan klannya, gerakan baru ini bukan hanya perselisihan teologis, itu adalah ancaman langsung terhadap kepentingan ekonomi mereka, hierarki sosial mereka, dan seluruh cara hidup mereka. Panggung telah diatur untuk konfrontasi monumental.
Dunia tempat Khalid bin Al-Walid dilahirkan adalah dunia tradisi kuno, dan, jujur saja, struktur yang tampaknya tak tergoyahkan. Kekaisaran Persia dan Bizantium, atau Romawi Timur, membentang di utara, luas dan kuat, memandang orang Arab di semenanjung itu tidak lebih dari suku-suku yang tidak bersatu di pinggiran gurun. Di dalam Arabia sendiri, kaum Quraisy Makkah memegang posisi prestis yang tak tertandingi. Otoritas mereka berpusat pada kendali mereka atas Ka'bah dan jalur perdagangan yang menguntungkan. Bagi seorang bangsawan muda seperti Khalid, masa depan kemungkinan besar tampak dapat diprediksi. Kehidupan kepemimpinan dalam klannya, membela kehormatannya, dan mengelola kepentingannya di dunia yang telah beroperasi dengan cara yang sama selama berabad-abad. Namun di balik selubung stabilitas ini, angin perubahan mulai bergejolak. Peperangan antar suku yang terus-menerus, meskipun merupakan bagian dari kehidupan, juga merupakan sumber pertumpahan darah dan ketidakstabilan tanpa akhir, membuat banyak orang merindukan rasa persatuan dan tujuan yang lebih mendalam. Lanskap spiritual, dengan banyaknya berhala dan dewa-dewi lokal, gagal memuaskan pertanyaan eksistensial yang lebih dalam dari beberapa orang yang bijaksana. Ada kekosongan spiritual di Arabia, antisipasi yang tenang bahwa sesuatu yang baru akan segera tiba. Inilah dunia yang menanti pesan seorang nabi yang akan muncul dari suku Quraisy itu sendiri. Khalid adalah produk utama dari dunia lama ini. Dia adalah prajurit terbaiknya, putra kebanggaannya, perwujudan sempurna dari nilai-nilai kekuatan, kesetiaan, dan kehormatan. Dia dilatih dan dikondisikan untuk menjadi penjaga tatanan pra-Islam jahiliyah. Keterampilannya, garis keturunannya, dan seluruh didikannya mempersiapkannya untuk melawan kekuatan apapun yang berusaha menggulingkan tradisi nenek moyangnya. Dia, dalam segala hal, adalah seorang pria pada zamannya dan tempatnya, sangat berakar pada budaya dan masyarakat yang telah membesarkannya. Dia tidak mungkin tahu bahwa dia hidup di senja terakhir era yang akan segera lenyap. Latar belakang ini mutlak penting untuk menghargai besarnya transformasinya di kemudian hari. Perjalanannya bukanlah perjalanan seorang pria yang mencari keyakinan baru, melainkan seorang pria yang merupakan pembela paling teguh dari keyakinan lama. Kedatangan Islam akan menghadirkan Khalid dengan tantangan terbesar dalam hidupnya. Itu akan memaksanya untuk mempertanyakan segala sesuatu yang telah diajarkan untuk diyakini, supremasi sukunya, kehormatan leluhurnya, dan sifat keberadaannya. Dunia berada di ambang perubahan besar, dan Khalid bin Al-Walid, juara tatanan lama, berdiri tepat di jalur badai yang akan datang. Sebelum menjadi pedang Allah, Khalid bin Walid adalah komandan Quraisy yang tangguh, memimpin kavaleri di Perang Uhud. Ketika pemanah Muslim meninggalkan pos mereka, Khalid melihat celah itu. Dengan cepat, ia menyerbu dan mengubah kemenangan Muslim menjadi kekacauan. Manuver briliannya di Uhud membuktikan keahlian militernya yang luar biasa. 2 tahun setelah kejadian dramatis di Uhud, kaum Quraisy kembali melakukan upaya yang lebih besar lagi untuk memusnahkan komunitas Muslim. Kali ini, mereka mengumpulkan koalisi suku-suku besar, pasukan 10.000 orang, untuk mengepung Madinah. Konflik ini dikenal sebagai Perang Khandak atau Perang Ahzab. Khalid bin Al-Walid sekali lagi menjadi komandan utama. Kehadirannya menumbuhkan kepercayaan pada pasukan sekutu. Ukuran pasukan mereka yang besar seolah menjamin kemenangan. Mereka yakin bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan pertahanan Madinah dan mengakhiri agama baru ini untuk selamanya. Namun, ketika pasukan besar itu tiba, mereka disambut dengan kejutan yang membingungkan pikiran militer konvensional mereka. Atas saran seorang sahabat Persia, Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad telah memerintahkan penggalian parit yang dalam dan lebar di sepanjang jalur utara Madinah, satu-satunya arah di mana serangan kavaleri skala besar dapat dilakukan. Inovasi pertahanan ini sama sekali asing bagi peperangan Arab. Para penunggang kuda Mekah, termasuk kavaleri elit Khalid, adalah ahli dalam serangan dan mundur di medan terbuka. Parit itu benar-benar menetralkan kekuatan terbesar mereka, membuat mereka frustrasi dan tidak berdaya di sisi lain garis pertahanan. Selama berminggu-minggu, pengepungan itu berlarut-larut. Ini menjadi perang atrisi, ujian kesabaran dan moral. Khalid dan para juara Quraisy lainnya akan berkuda mondar-mandir di sepanjang parit, mengejek kaum Muslim dan mencari titik kelemahan, bagian manapun yang mungkin cukup sempit untuk diseberangi. Dalam beberapa kesempatan, kelompok kecil prajurit, termasuk Khalid,
berhasil menemukan tempat untuk melompati kuda mereka yang mengarah pada duel individu, tetapi gagal menciptakan celah signifikan dalam pertahanan. Pengepungan yang seharusnya menjadi kemenangan cepat dan menentukan telah berubah menjadi kebuntuan yang panjang dan berlarut-larut yang mulai mengikis persatuan konfederasi suku. Akhirnya, pengepungan itu gagal bukan karena pertempuran besar, tetapi karena kombinasi faktor strategi parit yang brilian, cuaca yang memburuk, pasokan yang menipis, dan perpecahan internal yang ditaburkan di antara suku-suku konfederasi. Pasukan besar itu bubar dan mundur dalam kekacauan. Bagi seorang ahli militer seperti Khalid, hasil ini pasti sangat mengganggu. Di Uhud, kecemerlangan taktisnya telah memenangkan hari. Tetapi di Khandak, strategi yang unggul dan kesabaran yang tak tergoyahkan telah mengalahkan jumlah dan kekuatan militer. Peristiwa ini kemungkinan menanamkan benih pemikiran di benaknya. Kaum Muslim bukan hanya pejuang yang bersemangat. Mereka dipimpin oleh kebijaksanaan strategis yang terbukti sangat tangguh dan efektif. Tahun-tahun setelah kegagalan pengepungan Madinah adalah masa perenungan mendalam bagi Khalid bin Walid. Momentum jelas telah bergeser. Kaum Quraisy telah mengerahkan upaya terbaik mereka untuk menghancurkan komunitas Muslim 2 kali, dan kedua kalinya, meskipun menimbulkan kerugian, mereka gagal mencapai tujuan utama mereka. Pengaruh Islam terus tumbuh, pesannya menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Khalid, seorang pria dengan kecerdasan tajam dan pragmatisme, tidak bisa mengabaikan kenyataan yang berubah. Dia mulai mengamati situasi tidak hanya sebagai seorang pejuang yang setia kepada sukunya, tetapi sebagai seorang analis kekuatan yang objektif, dan apa yang dia lihat membuatnya terdiam. Dia menyaksikan keyakinan teguh umat Muslim. Dia telah melihat mereka bertempur di Uhud, di mana mereka rela mati demi nabi mereka. Dia telah melihat disiplin dan persatuan mereka di Parit. Ini bukan antusiasme sesaat dari gerakan baru. Itu adalah iman yang mendalam dan transformatif, yang menciptakan ikatan yang lebih kuat daripada darah atau suku. Itu membentuk sebuah ummah, sebuah komunitas, yang dapat menahan kesulitan luar biasa dan tetap bersatu. Ini sangat kontras dengan aliansi rapuh dan mementingkan diri sendiri dari Quraisy dan sekutu mereka, yang telah hancur di bawah tekanan pengepungan yang berkepanjangan. Dia mulai mempertanyakan fondasi masyarakatnya sendiri. Momen penting datang dengan perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi. Nabi Muhammad dan para pengikutnya melakukan perjalanan menuju Mekah tanpa senjata dan berniat untuk melakukan umrah. Kaum Quraisy yang dipimpin oleh pemimpin mereka yang lebih berapi-api menghalangi jalan mereka, membawa kedua belah pihak ke ambang perang. Khalid ada di sana bersama kavaleri Mekah, siap untuk bertempur. Namun, Nabi memilih jalan damai, menyetujui perjanjian yang persyaratannya, di permukaan, tampaknya merugikan umat Muslim. Khalid, sang ahli perang, menyaksikan seorang pemimpin yang memilih diplomasi dan strategi jangka panjang daripada konfrontasi langsung dan memenangkan kemenangan yang lebih besar, tanpa menumpahkan setetes darah pun. Peristiwa ini pasti memiliki dampak yang mendalam padanya. Dia melihat seorang pemimpin yang tidak didorong oleh ego atau keinginan untuk membalas dendam, tetapi oleh tujuan yang lebih tinggi dan kebijaksanaan yang mendalam. Perjanjian itu, yang awalnya dianggap memalukan oleh banyak Muslim, ternyata merupakan mahakarya strategis yang membuka pintu bagi penyebaran Islam secara damai. Bagi Khalid, yang memahami strategi lebih baik daripada siapapun, ini adalah demonstrasi kuat dari pandangan jauh Nabi. Dunia lama kebanggaan suku dan peperangan tanpa akhir sedang dikalahkan oleh dunia baru iman, kesabaran, dan bimbingan ilahi. Benih-benih keraguan tentang jalannya sendiri telah tertanam kuat. Saat Khalid bergulat dengan pikirannya di Mekah, saudaranya, Al-Walid ibn Al-Walid, sudah memeluk Islam dan tinggal di Madinah. Saudaranya sangat berharap Khalid melihat kebenaran dan bergabung dengan komunitas orang-orang beriman. Dia menulis surat kepada Khalid, sebuah pesan yang akan menjadi katalis penting dalam perjalanannya. Surat itu bukan hanya undangan sederhana, itu adalah permohonan tulus dari satu saudara kepada saudara lainnya. Dia berbicara tentang penghargaan tinggi Nabi Muhammad terhadap Khalid, sebuah detail yang pasti sangat menyentuhnya, mengingat dia adalah salah satu lawan paling tangguh Islam di medan perang.
Surat itu menyebutkan bahwa Nabi telah bertanya tentang Khalid. Di mana Khalid? Nabi dilaporkan bertanya. Seorang pria sekaliber dia tidak bisa tetap tidak tahu tentang Islam. Jika dia menggunakan keterampilan dan keberaniannya untuk tujuan Islam, itu akan jauh lebih baik baginya. Kita pasti akan lebih memilih dia daripada yang lain. Ini adalah pesan yang mencengangkan bagi Khalid untuk diterima. Pemimpin yang telah dia lawan dengan sangat keras, pria yang pengikutnya telah dia bunuh di Uhud, tidak hanya bersedia memaafkannya, tetapi melihat kebaikan dalam dirinya, dan berharap dia bergabung dengan tujuan mereka. Itu adalah tindakan rahmat dan pandangan jauh ke depan yang mengesampingkan semua kepahitan konflik masa lalu. Saudara Khalid melanjutkan dalam suratnya, mendesaknya untuk tidak membiarkan kesempatan ini berlalu. Kamu telah melewatkan begitu banyak kebaikan, saudaraku. Mungkin begitulah isi surat itu. Sekaranglah saatnya untuk menebus apa yang telah kamu hilangkan. Kata-kata itu beresonansi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berputar-putar di benak Khalid. Dia telah mendedikasikan hidupnya dan bakatnya yang luar biasa untuk tujuan yang tampaknya goyah, cara hidup yang dikalahkan oleh visi baru yang lebih kuat untuk kemanusiaan. Undangan itu menawarinya jalan yang berbeda, bukan kekalahan, tetapi pengalihan, kesempatan untuk menyelaraskan keterampilan hebatnya dengan tujuan yang jelas-jelas sedang naik daun, dan dipandu oleh tujuan yang lebih tinggi. Permohonan pribadi ini, dikombinasikan dengan kata-kata pengakuan Nabi sendiri, mulai meruntuhkan penghalang terakhir perlawanan Khalid. Adalah satu hal untuk dikalahkan oleh strategi yang unggul, tetapi adalah hal lain untuk disambut dengan penerimaan dan rasa hormat yang begitu terbuka dari mantan musuh. Undangan itu bukan hanya untuk agama baru, tetapi untuk komunitas di mana bakatnya akan dihargai dan digunakan untuk tujuan mulia. Harapan Nabi untuknya memberinya harapan untuk dirinya sendiri. Keputusan itu mulai mengkristal di benaknya. Tiba saatnya untuk meninggalkan masa lalu dan menuju takdir baru yang menantinya di Madinah. Setelah mengambil keputusan, Khalid bin Walid bersiap meninggalkan Mekah. Ini bukan tindakan kecil. Dia membelakangi rumahnya, sukunya, dan seluruh struktur sosial yang telah menentukan keberadaannya. Dia memilih untuk melakukan perjalanannya ke Madinah secara diam-diam, untuk menghindari provokasi para pemimpin Quraisy yang pasti akan menganggap kepergiannya sebagai pengkhianatan besar. Saat dia bersiap untuk berangkat, dia kebetulan berpapasan dengan tokoh Mekah terkemuka lainnya, yang juga sedang mempertimbangkan perjalanan serupa, Amr bin Ash. Amr adalah pemikir politik dan militer Quraisy yang cerdik lainnya, dan dia juga menyimpulkan bahwa masa depan adalah milik Islam. Kedua pria itu berbicara, dan masing-masing mengungkapkan niatnya untuk pergi ke Madinah untuk menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Mereka menyadari bahwa mereka berada di jalur yang sama, didorong oleh kesimpulan yang sama. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama, sebuah perjalanan yang akan menyatukan dua pemikir strategis terbesar Arab dalam tujuan bersama. Pertemuan mereka melambangkan perubahan besar yang sedang terjadi. Orang-orang paling cakap dari tatanan lama, kini secara aktif berusaha untuk bergabung dengan tatanan baru. Dalam perjalanan mereka bergabung dengan tokoh ketiga yang terkenal, Utsman bin Talha, penjaga kunci Ka'bah. Kepergian ketiga tokoh berpengaruh ini merupakan pertanda bahwa kekuatan Quraisy benar-benar mulai runtuh. Kedatangan mereka di pinggiran Madinah pada tahun 629 Masehi merupakan peristiwa penting. Itu adalah tanda nyata keberhasilan Nabi, bukti bahwa pesan kebenarannya dan kebijakannya tentang kesabaran dan pengampunan memenangkan hati, bahkan mantan musuh-musuhnya yang paling keras. Ketika Nabi Muhammad diberitahu bahwa Khalid bin Walid, Amr bin Ash, dan Utsman bin Talha telah tiba untuk memeluk Islam, beliau tampak senang. Tahun-tahun konflik, pertempuran pengepungan, semua sejarah di antara mereka seolah mencair pada saat itu, digantikan oleh prospek masa depan bersama yang dibangun di atas iman. Pertemuan itu bukanlah pertemuan antara penakluk dan yang ditaklukkan. Itu adalah penyambutan orang-orang yang, melalui akal dan hati nurani mereka sendiri, telah menemukan jalan menuju kebenaran. Nabi menyambut mereka dengan senyum hangat dan ramah. Beliau memahami pentingnya momen ini. Penambahan seorang jenius militer seperti Khalid dan seorang ahli strategi politik seperti Amr ke dalam barisan Muslim adalah keuntungan besar.
Itu adalah penegasan ilahi bahwa komunitas semakin kuat tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam bakat dan kemampuan. Perjalanan telah berakhir, tetapi perjalanan baru yang lebih besar akan segera dimulai bagi Khalid bin Walid. Berdiri di hadapan Nabi Muhammad, Khalid bin Al-Walid, pria yang telah menyebabkan begitu banyak kesedihan bagi kaum muslimin di Uhud, merasakan kerendahan hati yang mungkin belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia adalah putra kebanggaan Bani Makhzum, seorang pejuang yang tidak pernah menundukkan kepalanya. Namun di sini, ia berdiri siap untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada otoritas baru, otoritas Tuhan dan utusannya. Ia mengulurkan tangannya untuk memberikan janji kesetiaan, baiat. Sebelum ia melakukannya, ia mengajukan permintaan. "Wahai utusan Tuhan," katanya, "aku memohon kepadamu untuk berdoa kepada Tuhan agar mengampuniku atas semua agresi masa laluku terhadapmu." Ia sangat menyadari tindakan masa lalunya dan mencari pengampunan ilahi. Tanggapan Nabi dipenuhi dengan rahmat yang mendefinisikan karakternya. Ia berkata kepada Khalid, "Islam menghapus segala sesuatu yang datang sebelumnya." Pernyataan yang kuat ini menawarkan pengampunan mutlak. Ini berarti bahwa pertobatan adalah kelahiran kembali yang sejati, pembersihan lembaran, memungkinkan seseorang untuk memulai kembali tanpa beban dosa masa lalu mereka. Meskipun ada jaminan ini, Khalid tetap bersikeras, ingin mendengar Nabi berdoa secara khusus untuknya. Nabi melihat ketulusannya, mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan, ampunilah Khalid bin Al-Walid atas semua yang telah ia lakukan untuk menghalangi jalan-Mu." Itu sejujurnya adalah momen penutupan dan penerimaan spiritual yang mendalam. Dengan hati yang damai, Khalid meletakkan tangannya di tangan Nabi dan membuat janjinya. Ia menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Pada saat itu, segalanya berubah. Pedang yang pernah dihunus untuk membela penyembahan berhala, kini dihunus untuk tauhid. Pikiran militer brilian yang telah merencanakan melawan kaum muslimin, kini mengabdi kepada mereka. Energi, keberanian, dan kejeniusan strategis Khalid bin Al-Walid terlahir kembali, dikuduskan untuk tujuan baru dan ilahi. Itu bukan sekadar perubahan kesetiaan, itu adalah orientasi ulang jiwanya secara menyeluruh. Sejak hari itu, kesetiaan Khalid kepada Nabi dan tujuan Islam adalah mutlak dan tak tergoyahkan. Ia menyalurkan semua bakat hebatnya untuk melayani iman barunya. Tidak butuh waktu lama bagi kemampuannya untuk diakui dan dimanfaatkan. Segera setelah pertobatannya, ia akan dikirim dalam misi, dan kinerjanya akan dengan cepat menunjukkan bahwa kaum muslimin telah memperoleh tidak hanya seorang mukmin baru, tetapi seorang komandan militer dengan kemampuan yang tak tertandingi. Perjalanannya dari menjadi musuh yang tangguh hingga menjadi pengikut yang setia telah selesai. Panggung kini telah diatur baginya untuk mendapatkan gelar yang akan selalu dikenang oleh sejarah Saifullah, pedang Allah. Setelah menyatakan kesetiaannya, Khalid bin Walid segera diberi misi oleh Nabi Muhammad, yang mengakui bakatnya. Namun, tugas pertamanya membawa pelajaran pahit. Keputusan tergesa-gesa menyebabkan pertumpahan darah, membuat Nabi menegaskan pentingnya keadilan dan kasih sayang. Bagi Khalid, ini menjadi pengalaman yang merendahkan hati. Membentuknya menjadi komandan Muslim yang lebih bijaksana dan berhati-hati. Dalam pertempuran Mu'tah, pasukan Muslim kecil menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Ketika para pemimpin gugur, Khalid ibn Al-Walid, seorang mualaf baru, mengambil alih, menunjukkan kejeniusan taktis. Berkat strateginya, pasukan Muslim selamat, dan Khalid mendapat gelar Saifullah, pedang Allah. Perjanjian Hudaybiyah dilanggar, memberi Nabi Muhammad alasan untuk bergerak menuju Mekah. Beliau mengumpulkan 10.000 pasukan Muslim, bertujuan menaklukkan hati penduduk Mekah, bukan hanya kotanya. Abu Sufyan akhirnya menerima Islam, dan sebagian besar kota ditaklukkan tanpa perlawanan. Hanya sedikit pertempuran terjadi, dipimpin Khalid bin Walid. Nabi memberikan amnesti umum, dan menghancurkan berhala di Ka'bah, menandai kemenangan iman dan belas kasihan. Kemenangan di Mekah bukanlah akhir dari perjuangan. Tak lama setelah penaklukan, ancaman baru dan tangguh muncul. Suku Hawazin dan Thaqif yang kuat, yang tinggal di wilayah pegunungan di sebelah timur Mekah,
menolak untuk menerima kebangkitan Islam. Khawatir mereka akan menjadi yang berikutnya ditaklukkan. Mereka mengumpulkan pasukan besar dan memutuskan untuk melancarkan serangan pendahuluan terhadap umat Muslim. Nabi Muhammad bergerak maju untuk menghadapi mereka dengan pasukan 12.000 orang, 10.000 yang telah menaklukkan Mekah, ditambah 2.000 mualaf baru dari Quraisy. Ukuran pasukan Muslim yang sangat besar memberikan beberapa anggotanya rasa aman yang palsu, kepercayaan diri yang berbahaya. Hawazin, ahli taktik penyergapan, memilih medan mereka dengan hati-hati. Mereka menyembunyikan pemanah dan pejuang terbaik mereka di celah-celah sempit lembah Hunain, rute yang harus dilalui pasukan Muslim. Saat barisan depan pasukan Muslim, yang mencakup banyak mualaf Mekah yang baru, memasuki jurang, Hawazin melancarkan jebakan mereka. Hujan panah yang dahsyat menghujani mereka dari lereng di atas, diikuti oleh serangan sengit dari suku-suku yang tersembunyi. Serangan mendadak yang menakutkan itu menyebabkan kepanikan segera. Barisan depan pecah dan melarikan diri, menabrak bagian utama pasukan di belakang mereka, dan menciptakan gelombang kekacauan dan kebingungan yang mengancam akan menghancurkan seluruh pasukan. Pada saat kritis ini, ketika pasukan bubar di sekelilingnya, Nabi Muhammad tetap teguh. Dengan sekelompok kecil sahabatnya yang paling setia, termasuk pamannya Abbas yang memiliki suara menggelegar, ia berdiri teguh, memanggil tentaranya. "Kemana kalian pergi, wahai hamba-hamba Allah? Aku adalah utusan Allah. Aku Muhammad, putra Abdullah." Keberaniannya yang tak tergoyahkan menjadi titik kumpul di tengah lautan kepanikan. Pada saat yang sama, komandan seperti Khalid bin Al-Walid, meskipun terluka dalam penyergapan awal, bertempur dengan sengit untuk membendung gelombang. Mereka berusaha mengumpulkan kembali tentara yang panik, mengubah kelompok-kelompok kecil pria yang melarikan diri menjadi kantong-kantong perlawanan. Perlahan tapi pasti, panggilan Nabi dan upaya para komandannya mulai membuahkan hasil. Para veteran Ansar dan Muhajirin yang malu akan pelarian mereka berkumpul di sekitar Nabi. Keteraturan secara bertahap dipulihkan dari kekacauan. Serangan balik yang sengit dilancarkan, dan kali ini umat Muslim bertempur dengan keputusasaan dan keyakinan yang sebelumnya tidak ada. Hawazin, yang mengira telah meraih kemenangan yang menakjubkan, kini didorong mundur dan akhirnya kewalahan. Khalid, meskipun terluka, memainkan peran penting dalam pengejaran, memastikan musuh dikalahkan secara telak. Pertempuran Hunain adalah pelajaran pahit tentang bahaya kesombongan, tetapi juga bukti kuat kepemimpinan yang dapat merebut kemenangan dari ambang kekalahan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, persatuan Arab goyah. Banyak suku meninggalkan Islam, menolak zakat, dan mengikuti nabi palsu. Abu Bakar berdiri teguh, mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan Ridha. Khalid bin Al-Walid memimpin kemenangan, menyatukan kembali Jazirah Arab dan mengamankan warisan Nabi Muhammad. Puncak Perang Ridha adalah konfrontasi dengan nabi palsu yang paling tangguh, Musailimah Al-Kadzdzab, dan sukunya Bani Hanifah di wilayah Yamamah. Musailimah telah mengumpulkan pasukan besar, diperkirakan 40.000 prajurit, kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih termotivasi daripada kelompok murtad lainnya. Mereka berjuang untuk pemimpin dan tanah air mereka, membuat mereka menjadi lawan yang sangat berbahaya. Pasukan Muslim pertama yang dikirim melawan mereka di bawah komandan Ikrimah bin Abu Jahal telah dikalahkan. Tugas untuk akhirnya menghancurkan pemberontakan ini jatuh kepada Khalid bin Al-Walid, yang memimpin pasukannya ke Yamamah untuk pertarungan yang menentukan. Pertempuran yang terjadi sejujurnya adalah salah satu yang paling berdarah dan brutal dalam sejarah awal Islam. Pertempuran awal tidak berjalan baik bagi umat Muslim. Jumlah yang sangat besar dan semangat fanatik para pengikut Musailimah mendorong barisan Muslim mundur. Bani Hanifah bertempur dengan keganasan sedemikian rupa sehingga mereka menembus barisan Muslim dan bahkan mencapai tenda komando Khalid sendiri. Untuk sesaat, tampaknya umat Muslim berada di ambang kekalahan lagi. Melihat situasi genting, Khalid menyadari bahwa taktik standar tidak cukup. Dia dengan cepat mengatur ulang pasukannya, memisahkan kelompok-kelompok yang berbeda, Ansar, Muhajirin, dan suku-suku lainnya, agar mereka bersaing satu sama lain dalam keberanian dan mempertahankan posisi mereka karena rasa kehormatan. Taktik psikologis ini berhasil.
para prajurit Muslim yang kini bertempur dalam kelompok klan dan kota mereka yang berbeda, menemukan tekad baru. Mereka melancarkan serangan balik yang sengit, dan gelombang pertempuran mulai berbalik. Pertempuran itu brutal, dan umat Muslim menderita banyak korban, termasuk banyak hufaz, mereka yang telah menghafal seluruh Al-Quran. Bani Hanifah secara bertahap didorong mundur, sampai mereka terpaksa mundur ke sebuah kebun besar yang dikelilingi tembok, yang mereka bentengi, mengubahnya menjadi benteng. Tempat ini akan dikenal dalam sejarah sebagai Taman Kematian. Pertempuran telah mencapai jalan buntu, dengan musuh aman di balik tembok tinggi. Seorang prajurit Muslim pemberani, Al-Bara bin Malik, meminta rekan-rekannya untuk melemparkannya melewati tembok. Mereka melakukannya, dan dia berjuang menuju gerbang, membukanya dari dalam dan memungkinkan pasukan Khalid untuk masuk. Pertempuran di dalam kebun bahkan lebih mengerikan, pembantaian tanpa ampun di ruang terbatas. Akhirnya, Nabi palsu Musailimah ditemukan dan dibunuh, dan dengan kematiannya, perlawanan Bani Hanifah runtuh. Kemenangan di Yamamah lengkap, tetapi datang dengan biaya yang sangat besar. Itu mengamankan persatuan Arab sekali dan untuk selamanya. Tetapi hilangnya begitu banyak penghafal Al-Quran, mendorong Khalifah Abu Bakar untuk memulai proyek pengumpulan Al-Quran ke dalam satu volume tertulis, melestarikannya untuk semua generasi mendatang. Setelah Arabia bersatu dan aman pasca Perang Ridha, Khalifah Abu Bakar mengalihkan perhatiannya ke ancaman eksternal di perbatasan negara. Dua negara adidaya besar pada masa itu, Kekaisaran Sasaniyah Persia dan Kekaisaran Bizantium, telah lama mendominasi wilayah tersebut. Suku-suku Arab yang tinggal di sepanjang perbatasan dengan Kekaisaran Persia di Irak modern menderita di bawah kekuasaan yang menindas. Abu Bakar membuat keputusan berani untuk menantang Kekaisaran Persia yang perkasa. Dia mengirim 2 pasukan menuju Irak, tetapi tugas itu membutuhkan seorang komandan dengan keterampilan luar biasa. Sekali lagi dia memanggil pria untuk pekerjaan yang mustahil, Khalid bin Al-Walid, pedang Allah. Pada tahun 633 Masehi, Khalid berbaris ke wilayah Persia dengan pasukannya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu kampanye militer paling brilian dan cepat dalam sejarah. Dalam waktu kurang dari setahun, Khalid bertempur dan memenangkan serangkaian 4 pertempuran besar melawan pasukan Persia yang secara numerik lebih unggul, masing-masing merupakan mahakarya strategi dan eksekusi. Dia memahami bahwa pasukannya yang lebih kecil, lebih bergerak, dan terdiri dari veteran gurun memiliki keunggulan dalam kecepatan dan ketahanan dibandingkan pasukan Persia yang lebih besar, lebih berat lapis baja, dan bergerak lebih lambat. Dia menggunakan gurun sebagai sekutunya, menarik Persia ke medan, di mana keunggulan mereka dinetralkan, dan keunggulannya dimaksimalkan. Kemenangan besar pertamanya datang pada pertempuran rantai, dinamakan demikian karena tentara Persia merantai diri mereka bersama untuk mencegah mundur, setiap sebuah bukti tekad mereka tetapi cacat taktis yang fatal. Taktik kavaleri Khalid yang unggul memungkinkannya untuk mengepung dan melingkari garis Persia yang tidak bergerak, menghasilkan kemenangan yang menentukan. Ini diikuti oleh pertempuran Sungai, pertempuran Walaja, di mana ia melakukan manuver pengepungan ganda yang brilian mengingatkan pada Hannibal di Cannae, dan pertempuran Ulais, yang begitu sengit sehingga dikenal sebagai pertempuran Sungai Darah. Dalam setiap pertempuran, taktik inovatif Khalid dan semangat juang pasukannya menghancurkan mitos tak terkalahkannya Persia. Setelah serangkaian kemenangan ini, Khalid mengepung kota penting Al-Hira, yang akhirnya menyerah, menjadi kota besar pertama di luar Arabia yang berada di bawah kekuasaan Muslim. Kampanye Khalid di Persia adalah kesuksesan yang menakjubkan. Dia tidak hanya mengamankan perbatasan tetapi juga memulai proses pembongkaran salah satu kekaisaran paling kuat di dunia. Strateginya bukan hanya tentang memenangkan pertempuran, itu tentang mematahkan semangat musuh. Kampanye kilatnya menunjukkan bahwa pasukan Arab yang baru bersatu, didorong oleh iman dan dipimpin oleh seorang jenius militer, adalah kekuatan yang dapat menantang tatanan dunia lama dan menang. Khalid memimpin pasukan elitnya melintasi gurun Suria yang kejam, muncul tiba-tiba di belakang Bizantium, dan mengguncang strategi mereka. Di pertempuran Yarmouk, pasukan Muslim kalah jumlah, namun Khalid membagi pasukannya menjadi unit kecil dan membentuk cadangan kavaleri elit.
Dengan serangan kavaleri yang tepat waktu, ia menutup celah, memukul mundur musuh, dan meraih kemenangan besar. Khalid bin Al-Walid tak pernah kalah dalam satu pun pertempuran besar. Dari Mu'tah hingga Suriah, ia selalu menang, melawan musuh yang lebih besar, berkat strategi, keberanian, dan imannya. Warisannya bukan hanya sebagai jenderal tak terkalahkan, tapi juga mukmin sejati yang kekuatannya berasal dari Tuhan. Ikatan Khalid bin Walid dan prajuritnya terbentuk dalam api pertempuran, bukan sekadar komandan dan pasukan, tapi saudara seperjuangan. Khalid peduli pada kesejahteraan mereka, makan bersama, mendengarkan, dan melindungi nyawa mereka. Karena cinta dan kepercayaan ini, pasukannya setia tanpa ragu, membentuk keluarga pejuang yang dipersatukan oleh iman dan pengabdian pada sang komandan, Pedang Allah. Khalid bin Walid's greatest weapon was his sharp strategic mind, seeing order in chaos, always a step ahead. His decisiveness turned near defeat into victory, as at Uhud, and he constantly adapted, never relying on one formula. For Khalid, every move was about the mission, not personal glory. Bagian 5. Hati seorang mukmin. Iman melampaui medan perang. Kekuatan legendaris Khalid bin Walid berakar pada imannya yang mendalam, bukan hanya keahliannya dalam menggunakan pedang, kepercayaannya kepada Tuhan, atau memberinya keberanian untuk menghadapi rintangan yang mustahil, dan kerendahan hati untuk menerima hasil di luar kendalinya. Bahkan sebagai komandan yang terkenal, ia merindukan lebih banyak waktu untuk berdoa, menghargai pengabdian spiritual di atas kejayaan militer. Di ranjang kematiannya, Khalid menangis, bukan karena pertempuran yang kalah, tetapi karena tidak mencapai mati syahid, mengungkapkan ambisi sejatinya adalah akhirat, bukan ketenaran duniawi. Hidupnya membuktikan bahwa prajurit terhebat juga bisa menjadi hamba Tuhan yang paling taat. Kehidupan Khalid bin Walid adalah pelajaran tentang pengabdian tanpa pamrih di atas ambisi pribadi. Meskipun memimpin pasukan yang besar, dia tidak pernah mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri, selalu setia kepada para khalifah. Bahkan setelah diberhentikan oleh Khalifah Umar, Khalid menerima keputusan itu tanpa protes, mengutamakan persatuan di atas ego. Dia menjalankan misi terberat tanpa mengeluh, melihat dirinya sebagai seorang pelayan, bukan panglima perang. Warisan Khalid adalah teladan kerendahan hati dan tanggung jawab. Kekuatan sejati terletak pada melayani tujuan yang lebih besar, bukan pada mencari kemuliaan. Dia menggunakan kekuasaan, tetapi tidak pernah dikuasai olehnya. Di balik gelar Pedang Allah, ada seorang pria yang memiliki hati nurani dan belas kasih. Khalid melindungi warga sipil dan belajar dari kesalahannya, terutama setelah insiden Banu Jadhimah yang sangat memengaruhinya. Penyesalannya bukan tentang kesulitan, tetapi tentang momen-momen ibadah yang terlewatkan. Ia sangat merindukan lebih banyak waktu untuk berdoa, menunjukkan bahwa iman adalah prioritas utamanya. Kemanusiaan Khalid, belas kasihnya, penyesalannya, dan kerinduannya akan kedamaian, membuat kisahnya dapat diterima dan abadi. Bahkan prajurit terkuat pun bisa memiliki hati yang mencari pengampunan dan kedamaian. Warisan Khalid bin Walid bergema jauh melampaui masa hidupnya. Dia menyatukan Arab, mengalahkan kekaisaran, dan membentuk jalannya sejarah, tetapi dampak sejatinya terletak pada karakternya. Kampanye-kampanyenya masih dipelajari karena kecemerlangannya, namun dia dikenang karena kerendahan hati, iman, dan pengabdiannya. Kisah Khalid menginspirasi orang-orang beriman untuk mendedikasikan bakat mereka untuk tujuan yang lebih tinggi, dan untuk mengejar keunggulan dengan integritas. Dia menunjukkan bahwa kebesaran sejati menggabungkan kekuatan dengan kebajikan. Warisan abadi Khalid bukan hanya kemenangan, tetapi karakter. Hidup Khalid adalah bukti kekuatan perubahan. Dulu lawan Islam yang paling sengit, dia menjadi juaranya yang terhebat melalui perenungan dan perubahan yang tulus. Perjalanannya mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak bisa dimaafkan,
dan bahwa keterbukaan pikiran dapat mengarah pada pertumbuhan yang mendalam. Penerimaan Nabi terhadap Khalid menyoroti nilai rekonsiliasi dan kepercayaan pada potensi seseorang. Kisah Khalid adalah ajakan untuk bertindak, tidak ada kata terlambat untuk mengarahkan bakat Anda menuju tujuan yang lebih baik. Bab terpenting adalah bab yang Anda pilih untuk tulis sekarang. Kejeniusan Khalid bin Al-Walid tidak hanya terbatas di medan perang. Prinsip-prinsip di balik kesuksesannya menawarkan kebijaksanaan abadi yang dapat diterapkan pada tantangan kehidupan modern. Inti dari pendekatannya adalah pemikiran strategis, kemampuan untuk menilai situasi yang kompleks, mengidentifikasi faktor-faktor penting, dan merumuskan rencana yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini adalah keterampilan yang sama berharganya di ruang rapat perusahaan, proyek komunitas, atau dalam mengelola tujuan pribadi kita, seperti halnya dalam kampanye militer. Khalid mengajari kita untuk melihat tantangan kita bukan sebagai rintangan yang tidak dapat diatasi, tetapi sebagai masalah kompleks yang dapat dipecahkan dengan kecerdasan, kreativitas, dan perencanaan yang cermat. Elemen kunci dari kebijaksanaan strategisnya adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Khalid tidak pernah menggunakan trik yang sama dua kali jika situasi baru menuntut pendekatan baru. Dia tidak kaku dalam pemikirannya. Dia menyesuaikan taktiknya dengan medan, musuh, dan sumber daya yang dimilikinya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita hari ini. Di dunia yang cepat berubah, kemampuan untuk beradaptasi, mempelajari keterampilan baru, dan beralih dari strategi yang gagal sangat penting untuk kesuksesan. Kita harus, seperti Khalid, menghindari terikat pada metode lama dan bersedia berinovasi serta berpikir di luar kebiasaan ketika dihadapkan pada tantangan baru. Kariernya menunjukkan bahwa individu yang paling sukses seringkali adalah yang paling mudah beradaptasi. Pelajaran kuat lainnya dari strategi Khalid adalah pentingnya memahami psikologi. Dia memenangkan banyak pertempurannya, bahkan sebelum dimulai dengan membuat lawan-lawannya demoralisasi dan meningkatkan kepercayaan diri pasukannya sendiri. Mundur pura-puranya di Mu'tah, yang menciptakan ilusi bala bantuan, adalah sebuah mahakarya perang psikologis. Dalam kehidupan kita sendiri, memahami motivasi, ketakutan, dan harapan orang-orang yang berinteraksi dengan kita sangat penting. Baik dalam negosiasi, kepemimpinan, atau hubungan pribadi, empati dan wawasan psikologis dapat membantu kita membangun konsensus, menginspirasi tindakan, dan menavigasi percakapan sulit jauh lebih efektif daripada kekuatan kasar atau argumen. Akhirnya, kehidupan Khalid menyoroti kekuatan ketegasan. Dia memahami bahwa di saat-saat peluang, keraguan bisa menjadi musuh terbesar. Setelah dia membuat keputusan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, dia bertindak dengan cepat dan keyakinan. Dalam kehidupan kita sendiri, kita sering lumpuh oleh analisis atau takut membuat pilihan yang salah. Contoh Khalid mendorong kita untuk berani. Kita harus melakukan uji tuntas, memikirkan pilihan kita, tetapi kemudian memiliki keberanian untuk bertindak. Rencana yang baik yang dilaksanakan dengan semangat jauh lebih baik daripada rencana sempurna yang tidak pernah meninggalkan meja gambar. Kebijaksanaan pedang adalah kebijaksanaan tindakan yang jelas, mudah beradaptasi, dan tegas. Di dunia yang mengagungkan ego, Khalid bin Walid menunjukkan bahwa kekuatan sejati berakar pada kerendahan hati. Meski tak terkalahkan di medan perang, ia tetap rendah hati, menerima perintah dan perubahan dengan tenang. Ia berkata, "Aku berperang bukan demi Umar, tapi demi Allah." Kerendahan hati inilah yang membuatnya abadi, dan menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Kisah Khalid bin Al-Walid menunjukkan bahwa iman adalah mesin utama ketahanannya, bahan bakar keberanian, dan kompas moralnya. Ia menghadapi tantangan mustahil dengan ketenangan, percaya hasil akhir di tangan Tuhan. Iman menyeimbangkan kekuatan dengan keadilan dan belas kasihan, membimbingnya bertindak dengan integritas. Seperti Khalid, tujuan yang lebih besar dari diri sendiri memberi kita kekuatan untuk bertahan dan bertindak bermakna. Kehidupan Khalid bin Al-Walid adalah panggilan abadi menuju keunggulan, mengejar keahlian dengan semangat, mengasah bakat tujuan yang lebih tinggi. Kisahnya menginspirasi kita untuk menemukan mengembangkan bakat kita, bukan demi kemuliaan sendiri, tapi untuk kebaikan yang lebih besar.
Jadilah kuat, setia, rendah hati, dan selalu berusaha untuk keunggulan. Dalam sejarah, sedikit yang bersinar seperti Khalid bin Walid, pejuang tak terkalahkan, arsitek kemenangan besar, dan simbol transformasi luar biasa. Dari musuh Islam menjadi Saifullah, pedang Allah, ia menaklukkan kerajaan besar dan mengubah peta dunia. Namun, di balik kejayaan militernya, tersimpan kerendahan hati seorang hamba, itulah warisan sejatinya. Kisah Khalid bin Walid bukan sekadar sejarah. Ini adalah pelajaran abadi tentang transformasi, strategi, dan kerendahan hati. Ia mengajarkan kita membangun jembatan, beradaptasi, dan bertindak dengan keberanian serta kecerdasan. Warisannya menginspirasi kita untuk hidup dengan tujuan, melayani dengan rendah hati, dan mengejar keunggulan dalam setiap langkah kita. Gema hidupnya menyalase untuk berani, strategis, dan rendah hati. Hari ini,